Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali. Coba mari kita bernostalgia sejenak dan ingat-ingat kembali masa muda kita dulu. Di usia 20-an atau 30-an, tubuh kita rasanya seperti mesin tempur yang tangguh dan tidak ada matinya. Kita bisa bekerja seharian tanpa kenal lelah, berlari ke sana kemari menyelesaikan berbagai urusan, dan yang paling menyenangkan adalah, kita bisa makan apa saja tanpa harus berpikir dua kali atau merasa khawatir. Dulu, makan jeroan, daging berlemak, makanan bersantan kental yang dihangatkan berulang kali, hingga menyantap lalapan mentah dalam porsi yang menggunung pun rasanya tubuh tetap segar bugar di keesokan harinya. Perut kita seolah memiliki sihir yang bisa mencerna apapun dengan sempurna, dan sendi-sendi kita tetap lentur tanpa ada keluhan sedikit pun saat diajak beraktivitas berat. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaran kalender terus berganti tahun, dan tanpa kita sadari, tubuh kita perlahan mulai memberikan sinyal-sinyal perubahan yang nyata. Memasuki usia emas, yaitu 60 tahun ke atas, kita harus menyadari, menerima, dan berdamai dengan sebuah kenyataan biologis yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tubuh kita bukan lagi mesin pembakar bertenaga tinggi yang sama seperti dulu. Metabolisme tubuh kita secara alami mengalami perlambatan yang signifikan. Fungsi organ-organ dalam penyaring racun seperti ginjal dan hati tidak lagi sekuat saat kita masih muda dalam memproses zat-zat sisa makanan, dan sistem pencernaan kita pun menjadi jauh lebih sensitif. Di fase kehidupan yang berharga ini, banyak dari kita yang mulai memiliki kesadaran tinggi untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Kita mulai mengerem konsumsi daging merah, menghindari makanan yang digoreng dengan minyak jenuh, menekan konsumsi gula harian, dan beralih memperbanyak porsi sayur-sayuran hijau di atas piring makan kita setiap hari. Ada sebuah kepercayaan turun-temurun atau pepatah lama yang tertanam sangat kuat di benak kita, bahwa yang namanya sayuran itu pastilah sehat, pastilah menyembuhkan, dan pastilah aman dimakan sebanyak apapun tanpa batasan. Apalagi ditambah dengan anjuran dari anak, cucu, atau dokter yang selalu mengingatkan kita untuk memperbanyak makan sayur agar panjang umur dan terhindar dari berbagai macam penyakit kronis. Namun, tahukah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa anggapan yang memukul rata, semua sayur itu pasti sehat untuk semua orang, adalah sebuah kesalahpahaman besar yang justru seringkali menjerumuskan para lansia ke dalam jurang masalah kesehatan yang baru dan menyakitkan? Memang sebuah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa sayuran adalah sumber aneka vitamin, mineral, antioksidan, dan serat yang sangat baik untuk tubuh manusia. Tetapi, tubuh lansia memiliki aturan main dan batas toleransinya sendiri. Ada beberapa jenis sayur yang dari luar tampak sangat segar, sangat menggiurkan, dan sering kita jadikan menu lauk pauk sehari-hari di meja makan, namun diam-diam menyimpan bahaya tersembunyi jika dikonsumsi oleh tubuh yang kemampuan metabolisme pembuangannya sudah jauh menurun. Sayur-sayuran tertentu ini secara alami mengandung senyawa-senyawa khusus, seperti purin tingkat tinggi atau asam oksalat, yang jika masuk ke dalam tubuh kita di usia senja ini, tidak lagi bisa diurai dan dibuang dengan sempurna melalui urin oleh ginjal kita. Akibat fatalnya, zat-zat sisa pembuangan tersebut akan menumpuk di dalam aliran darah, mengkristal menjadi seperti jarum-jarum kecil yang tajam, dan akhirnya mengendap di sela-sela persendian Bapak dan Ibu. Inilah yang seringkali menjadi jawaban atas misteri yang selama ini kita keluhkan. Mengapa tiba-tiba lutut terasa kaku dan berbunyi saat bangun tidur di pagi hari? Mengapa pergelangan kaki tiba-tiba bengkak memerah dan terasa panas? Atau mengapa sendi jari-jari tangan dan jempol kaki terasa senat-senut luar biasa yang menyiksa? Bahkan hingga membuat kita kesulitan atau meneteskan air mata hanya untuk sekadar berdiri dari kursi, melangkah ke kamar mandi, atau melakukan ibadah sholat. Niat hati ingin hidup sehat dengan disiplin makan sayur. Namun karena keliru memilih jenis sayurnya, justru tindakan itu bisa mengubah makanan yang tadinya niatnya sebagai obat menjadi racun bagi sendi dan sistem metabolisme kita. Hal ini secara langsung memicu reaksi peradangan hebat di sekujur tubuh, hingga memicu serangan asam urat akut yang rasa sakitnya tak tertahankan. Kondisi peradangan kronis ini, jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada perubahan pola makan, tidak hanya akan membatasi dan mengganggu kebebasan aktivitas fisik harian kita, tetapi juga bisa merusak kualitas tidur di malam hari, memicu stres, dan pada akhirnya menurunkan daya tahan tubuh Bapak dan Ibu secara keseluruhan, sehingga membuka pintu bagi penyakit-penyakit lain untuk masuk. Kita tentu sepakat bahwa kita tidak ingin menghabiskan sisa masa tua kita dengan hanya duduk termenung atau berbaring menahan sakit di atas kasur, bukan? Kita semua pasti memiliki impian dan harapan yang sama di usia senja ini. Kita ingin tetap mandiri secara fisik, tidak ingin merepotkan anak cucu yang sedang sibuk bekerja,
ingin bisa bermain dan bercanda dengan riang berlarian kecil bersama cucu-cucu tercinta, masih kuat berjalan pagi menghirup udara segar di sekitar rumah, dan bisa terus beribadah ke masjid atau tempat ibadah dengan tenang tanpa harus diganggu oleh rasa nyeri sendi yang tiba-tiba menyerang. Oleh karena itu, memiliki bekal pengetahuan yang tepat, akurat, dan sesuai medis tentang nutrisi serta makanan apa saja yang benar-benar bersahabat dengan kondisi biologis tubuh lansia adalah sebuah keharusan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Hari ini, di dalam video ini, kita akan membongkar tuntas mitos-mitos tentang konsumsi sayuran tersebut. Kita akan membedah secara mendalam, rinci, dan mudah dipahami untuk mengenali 4 jenis sayur yang sehari-hari mungkin sering bapak dan ibu konsumsi tanpa curiga, yang mulai detik ini harus sangat dibatasi, dikurangi porsinya, atau bahkan dihindari sama sekali demi menjaga agar persendian tetap sehat, awet, dan bebas dari peradangan. Namun, bapak dan ibu tidak perlu merasa khawatir atau sedih kehilangan menu favorit, karena kami tidak hanya akan memberikan larangan yang menakutkan. Setelah membahas pantangan tersebut, kita juga akan membahas dan memperkenalkan 4 jenis sayur pengganti yang rasanya tak kalah nikmat, namun sifatnya jauh lebih aman, teksturnya lebih ramah dicerna oleh lambung, sangat rendah kandungan purinnya, dan tetap kaya akan gizi penting yang justru sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sel-sel tubuh di usia lanjut. Keempat sayuran pengganti inilah yang akan menjadi kunci rahasia untuk membuat tubuh bapak dan ibu terasa jauh lebih ringan saat bergerak, persendian terasa lebih nyaman dan terlumasi dengan baik, pencernaan menjadi lebih lancar tanpa rasa begah, dan pastinya membuat tubuh terasa lebih bertenaga serta segar sepanjang hari. Informasi yang akan kita bahas ini sangatlah berharga dan bisa menjadi titik balik bagi perbaikan kualitas kesehatan bapak dan ibu sekalian di masa depan. Jadi, siapkan teh hangat di dekat Anda, duduklah dengan posisi yang paling nyaman, dan pastikan untuk menyimak setiap detail penjelasan ini dari awal sampai akhir tanpa terlewat satu bagian pun, agar informasi yang diterima utuh dan tidak setengah-setengah. Mari kita jadikan pengetahuan sebagai tameng pelindung utama tubuh kita, karena tidak ada investasi yang lebih berharga, tidak ada harta yang lebih tak ternilai, dan tidak ada aset yang lebih penting untuk kita jaga di masa tua ini selain kesehatan yang prima dan tubuh yang bugar. Mari kita mulai pembahasan selengkapnya sekarang juga. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada inti dari persoalan yang seringkali tidak kita sadari ini. Perlu bapak dan ibu pahami terlebih dahulu, ketika kita menyebutkan daftar sayuran ini, bukan berarti sayuran-sayuran tersebut menjadi musuh bebuyutan yang 100% haram atau dilarang mutlak untuk disentuh selamanya. Sama sekali tidak demikian. Di masa muda, sayuran-sayuran ini mungkin adalah pahlawan nutrisi kita yang selalu menemani piring makan siang kita. Namun, di usia 60 tahun ke atas, yang perlu kita garis bawahi dengan tinta tebal adalah kata kewaspadaan dan pembatasan porsi. Tubuh kita memiliki alarm alami yang terkadang berbunyi dalam bentuk rasa nyeri atau pegal, dan kita harus mulai peka mendengarkannya. Keempat jenis sayuran yang akan kita bahas ini secara alami mengandung senyawa aktif tertentu, utamanya yang kita kenal dengan sebutan purin. Ketika purin ini masuk ke dalam pencernaan dan diolah oleh tubuh, ia akan menghasilkan zat sisa pembuangan yang bernama asam urat. Pada ginjal anak muda yang masih prima, asam urat ini dengan sangat mudah disaring dan dibuang melalui air seni tanpa kendala sedikit pun. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, kinerja mesin penyaring pada ginjal kita secara alami mengalami penurunan fungsi yang cukup signifikan. Akibatnya, asam urat tidak terbuang sempurna, melainkan beredar kembali dalam darah, lalu perlahan mengkristal menjadi bentuk seperti pecahan kaca mikroskopis yang tajam, dan akhirnya menumpuk di sela-sela engsel persendian bapak dan ibu. Penumpukan material tajam inilah yang memicu peradangan hebat. Mari kita mulai dengan sayuran pertama yang paling sering mengecoh kita setiap harinya, yaitu bayam. Siapa yang tidak kenal dengan sayur bayam? Dari kita masih kanak-kanak, kita selalu didongengi dan dibiasakan bahwa bayam adalah sumber kekuatan super, kaya akan zat besi yang bisa mencegah kurang darah, dan sangat baik untuk menjaga vitalitas tubuh. Memang benar adanya. Bayam memiliki segudang vitamin dan mineral yang luar biasa baiknya. Semangkuk sayur bening bayam dengan tambahan potongan jagung manis dan daun kemangi yang disajikan hangat saat makan siang bersama keluarga memang terasa sangat menyegarkan tenggorokan. Namun, di balik kesegaran dan statusnya sebagai sayur super yang dielu-elukan tersebut, bayam menyimpan kadar purin yang terbilang cukup tinggi. Bagi kalangan lansia, terutama bagi bapak dan ibu yang memang sudah memiliki riwayat penyakit asam urat yang sering hilang timbul, semangkuk sayur bayam yang nikmat ini justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan. Sering kali keluhan tidak langsung muncul sesaat setelah makan,
melainkan baru terasa keesokan paginya. Saat malam hari ketika suhu tubuh menurun drastis dan kita sedang terlelap tidur, kristal asam urat dari sisa olahan bayam tersebut mulai perlahan mengendap dan mengeras di area persendian. Hasilnya, saat bapak dan ibu baru saja membuka mata di pagi hari, mencoba menapakkan telapak kaki ke lantai kamar yang dingin, atau sekadar hendak menekuk lutut untuk bangun dari pinggir tempat tidur, tiba-tiba saja muncul rasa nyeri yang terasa sangat tajam, kaku, dan menusuk-nusuk di area sendi. Nyeri sendi hebat yang menyiksa di pagi hari inilah yang seringkali menjadi pertanda utama bahwa ginjal sudah kewalahan memproses beban purin dari hidangan bayam yang dikonsumsi dengan lahap pada hari sebelumnya. Bergeser dari bayam, sayuran kedua yang juga harus mulai kita waspadai secara ekstra keberadaannya di atas meja makan adalah sayur kangkung. Tumis kangkung terasi pedas, kangkung balacan, atau plecing kangkung yang segar adalah deretan menu merakyat yang kelezatannya tentu tidak perlu diragukan lagi oleh lidah orang Indonesia. Harganya yang relatif sangat murah, mudah didapat di setiap gerobak tukang sayur keliling setiap pagi, dan teksturnya yang renyah saat dikunyah membuatnya menjadi lauk pendamping sayur favorit bagi hampir setiap keluarga Nusantara. Namun, persis sama halnya dengan kerabat dekatnya si bayam, kangkung sangat sering menjadi dalang utama di balik keluhan persendian yang mendadak terasa kaku, berat untuk digerakkan, dan linu tak tertahankan. Ada sebuah mitos turun-temurun yang beredar luas di tengah masyarakat, bahwa terlalu banyak makan kangkung hanya akan membuat kita merasa mudah mengantuk dan lemas. Padahal kenyataannya, ancaman bahaya sembunyi yang jauh lebih nyata dan menyiksa bagi para lansia adalah lonjakan drastis kadar asam urat yang dihasilkannya jika sayur ini dikonsumsi terlalu sering, berturut-turut, atau dalam porsi yang terlalu serakah. Sensasi linu dan pegal yang dirasakan beberapa jam setelah makan kangkung biasanya langsung menyerang area-area sendi krusial yang berfungsi sebagai penyangga tubuh utama, seperti di bagian pergelangan kaki, bantalan lutut, pinggang bagian bawah, dan terkadang menjalar hingga ke ruas-ruas jari tangan. Kekakuan yang ditimbulkan ini tidak bisa dianggap remeh, karena dapat membuat gerakan-gerakan yang dulunya terasa begitu sederhana, seperti berjongkok di kamar mandi, atau melakukan gerakan ruku dan sujud saat menunaikan ibadah sholat, tiba-tiba berubah menjadi sebuah siksaan fisik tersendiri yang sangat menguras air mata. Beranjak ke kelompok sayuran ketiga, kini kita dihadapkan pada godaan kuliner tradisional yang rasanya sangat sulit untuk ditolak begitu saja, yaitu kombinasi daun singkong dan daun pepaya. Kedua jenis daun yang identik dengan warna hijau tua pekat ini adalah primadona sejati di setiap etalase warung nasi Padang, atau seringkali dijadikan bahan dasar sayur lodeh dan bantil rumahan yang diolah dengan guyuran kuah santan kental yang gurih meresap. Rasanya yang amat khas, sedikit memberikan sensasi pahit namun justru membuat lidah ketagihan, apalagi jika dipadukan dengan tumbukan bumbu rempah Nusantara yang kaya, memang tiada duanya untuk membangkitkan selera makan. Namun di titik inilah, bapak dan ibu harus memasang kewaspadaan tingkat tinggi. Di balik kenikmatan rasanya yang menggugah selera tersebut, sayuran berdaun hijau tua seperti daun singkong dan daun pepaya ini menduduki peringkat sebagai juara kelas dalam hal kandungan kadar purin yang teramat tinggi jika dibandingkan dengan jenis sayuran lainnya. Efek merusak yang ditimbulkannya terhadap persendian lansia bisa berlangsung sangat instan dan agresif. Bagi bapak dan ibu yang pernah mengalami kejadian tiba-tiba merasakan pangkal jempol kaki membengkak berwarna kemerahan, kulit di sekitarnya terasa sangat panas seperti terbakar api dari dalam, dan berdenyut nyeri luar biasa hebat bahkan hanya karena tersentuh secara tak sengaja oleh ujung kain selimut di malam hari. Besar kemungkinan itu adalah ulah langsung dari tingginya tumpukan purin di area tersebut. Lutut yang tiba-tiba membengkak besar dan terasa berisi cairan peradangan yang kaku juga seringkali dipicu secara langsung oleh kebiasaan mengonsumsi daun singkong dan daun pepaya. Kondisi ini akan menjadi berlipat ganda lebih parah dan berbahaya jika proses pengolahannya selalu ditambahkan dengan perasan santan kelapa kental, yang tidak hanya menyumbang purin tapi juga lemak jenuh yang akan sangat memberatkan kerja sistem pencernaan, menyumbat peredaran darah, dan mengganggu kerja organ kardiovaskular. Oleh karena alasan medis yang kuat inilah, bagi bapak dan ibu yang memang sudah sering merasakan keluhan bengkak atau rasa ngilu pada sendi-sendi penyangga tubuh, sangat disarankan dan diwajibkan untuk benar-benar menahan selera lidah sesaat dan menghindari sama sekali pesanan menu ini demi menjaga kenyamanan serta kebebasan bergerak di masa tua. Sayuran keempat yang secara mengejutkan kerap luput dari daftar perhatian dan kecurigaan kita karena bentuknya yang unik serta rasanya yang kenyal adalah berbagai jenis jamur, dan secara khusus merujuk pada jamur kuping atau jamur-jamur tertentu yang sering disajikan sebagai pelengkap dalam hidangan masakan oriental. Di era modern saat ini,
Jamur seringkali gencar dikampanyekan sebagai bahan makanan alternatif super sehat yang bisa menjadi pengganti daging bagi mereka yang sedang berdiet atau ingin menurunkan kadar kolesterol jahat. Kita sangat sering menjumpai potongan jamur kuping yang bertekstur kenyal ini di dalam mangkuk sup kimlo yang hangat, hidangan capcay sayur yang lezat, atau aneka tumisan sayur campuran lainnya di restoran. Teksturnya yang renyah dan unik menyerupai tulang rawan muda memang memberikan sensasi mengunyah yang sangat menyenangkan tanpa harus membuat kita khawatir makanan tersebut alot atau sulit digigit oleh kondisi gigi lansia yang mulai merapuh. Akan tetapi, satu pesan pentingnya adalah jangan sampai bapak dan ibu terbuai lalu terkecoh oleh teksturnya yang tampak begitu bersahabat dan menggemaskan tersebut. Beberapa jenis jamur yang lazim dikonsumsi ini rupanya menyimpan rahasia kelam dan menjadi musuh dalam selimut bagi para penderita penyakit asam urat. Secara biologis, jamur hidup dan tumbuh dengan memiliki kemampuan daya serap nutrisi dari lingkungan sekitarnya dengan sangat kuat bak spons, dan sayangnya, di dalam proses tersebut mereka juga menyerap serta menyimpan kadar purin yang cukup tinggi di dalam jaringan tubuhnya. Menghabiskan jamur kuping dalam porsi semangkuk penuh capcay sejatinya dapat meningkatkan kadar purin dan asam urat di dalam aliran darah bapak dan ibu dengan waktu yang terbilang sangat amat cepat. Peningkatan drastis, tajam, dan mendadak di dalam sirkulasi darah inilah yang seringkali memicu datangnya serangan asam urat akut secara tiba-tiba tanpa memberikan tanda-tanda atau gejala awal sama sekali. Sistem pertahanan dan metabolisme tubuh lansia yang sudah melambat jelas tidak lagi memiliki kemampuan atau cukup waktu untuk menetralisir gelombang purin yang membanjiri darah secara mendadak hasil dari konsumsi jamur tersebut. Oleh karenanya, menahan diri dari godaan jamur kuping adalah sebuah langkah preventif yang sangat bijaksana. Setelah kita membahas tuntas mengenai sayuran-sayuran yang sebaiknya mulai kita batasi dan waspadai karena potensi bahayanya terhadap sendi, mungkin sekarang terbersit sebuah pertanyaan besar di benak bapak dan ibu sekalian. Jika bayam, kangkung, dan daun singkong yang selama ini menjadi teman setia di meja makan harus pelan-pelan disingkirkan, lalu apa penggantinya? Sayur apa yang masih aman, lezat, dan boleh kita nikmati setiap hari tanpa harus dihantui rasa was-was akan serangan nyeri lutut atau bengkak di keesokan harinya? Jangan khawatir dan jangan berkecil hati, bapak dan ibu. Alam semesta ini sangat kaya dan masih menyediakan begitu banyak pilihan nutrisi luar biasa yang tidak hanya aman, tetapi justru sangat disarankan untuk dikonsumsi secara rutin oleh tubuh di usia emas ini. Sayuran-sayuran pengganti yang akan kita bahas ini memiliki sifat yang sangat bersahabat, bagaikan obat alami yang bekerja dengan sangat lembut menyapa pencernaan yang mulai sensitif, merawat kerja jantung yang tak kenal lelah, dan tentunya memberikan pelumasan serta perlindungan maksimal bagi tulang dan persendian kita yang amat berharga. Mari kita buka daftar rekomendasi ini dengan sayuran berwarna jingga cerah yang sudah sangat akrab di dapur kita, yaitu wortel. Seringkali kita meremehkan wortel dan hanya menjadikannya sebagai pemanis warna di dalam mangkuk sayur sop. Padahal, bagi lansia, wortel adalah salah satu anugerah nutrisi terbaik yang bisa disantap setiap hari. Keunggulan utama wortel terletak pada kandungan beta-karoten yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A murni. Seperti yang kita rasakan bersama, seiring bertambahnya usia, ketajaman penglihatan kita perlahan-lahan mulai menurun, pandangan seringkali menjadi kabur saat membaca, atau mata terasa cepat lelah dan berair saat melihat cahaya terang. Mengonsumsi wortel yang direbus hingga teksturnya menjadi sangat empuk adalah cara termudah dan ternikmat untuk merawat saraf-saraf mata kita agar terhindar dari risiko katarak maupun degenerasi makula. Lebih dari sekadar urusan mata, wortel yang sudah direbus lembut ini memiliki jenis serat khusus yang sangat ramah dan sopan saat melewati usus lansia. Banyak orang tua yang kerap mengeluhkan masalah sembelit atau susah buang air besar karena pergerakan usus yang mulai melambat. Serat lembut pada wortel inilah yang akan bertugas bagaikan sapu halus, membersihkan saluran pencernaan tanpa memicu produksi gas yang membuat perut terasa kembung atau begah. Selain itu, antioksidan di dalamnya bertindak sebagai perisai alami yang memperkuat benteng imunitas, menjaga tubuh rapuh dari serangan virus flu atau batuk yang seringkali mengancam saat pergantian musim tiba. Beranjak ke sayuran kedua, kita akan berkenalan dengan sosok sederhana yang sesungguhnya layak menyandang gelar sebagai primadona sejati bagi kesehatan lansia, yaitu labu siam. Bentuknya mungkin tidak istimewa dan harganya pun terbilang sangat murah meriah di pasar tradisional. Namun khasiat yang disembunyikannya sungguh tak ternilai harganya, terutama bagi bapak dan ibu yang sedang berjuang mengendalikan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Labu siam memiliki sebuah sifat istimewa yang dalam istilah medis dikenal sebagai diuretik alami, atau secara sederhana bisa kita sebut sebagai sayuran peluruh air.
Ketika kita mengonsumsi labu siam, baik itu dikukus sebagai lalapan matang atau dijadikan sayur bening yang menyegarkan, senyawa aktif di dalamnya akan merangsang ginjal untuk bekerja lebih optimal membuang tumpukan natrium atau garam berlebih beserta cairan yang tertahan di dalam tubuh melalui air seni. Proses pembuangan cairan berlebih inilah yang secara perlahan, alami, dan sangat aman akan menurunkan tekanan di dalam pembuluh darah, membuat kerja jantung menjadi jauh lebih ringan, dan menjauhkan kita dari ancaman stroke yang menakutkan. Dan yang paling melegakan dari semuanya, labu siam memiliki kadar purin yang nyaris mendekati angka 0. Ini menjadikannya sebagai zona paling aman, sebuah surga kuliner bagi para penderita asam urat kronis yang ingin makan sayur dengan porsi banyak dan mengenyangkan tanpa perlu menyiapkan mental menahan sakit sendi di malam harinya. Rekomendasi ketiga kita jatuh pada sayuran hijau berbentuk seperti miniatur pohon beringin lebat, yaitu brokoli. Mungkin ada sebagian dari bapak dan ibu yang sedikit ragu dengan brokoli, karena tekstur batangnya yang terasa keras, atau sulit dikunyah oleh gigi yang sudah tidak lagi utuh. Kuncinya ada pada cara pengolahannya, yaitu wajib dikukus dengan uap panas, hingga teksturnya berubah menjadi sangat lembut namun warnanya tetap hijau cerah. Jangan direbus terlalu lama di dalam air bergolak, karena vitaminnya bisa larut dan hilang. Mengapa brokoli yang dikukus lembut ini sangat krusial bagi lansia? Jawabannya ada pada perlindungan tulang. Tulang kita di usia 60 tahun ke atas ibarat bangunan tua yang semennya mulai terkikis, sangat rentan mengalami pengeroposan, rapuh, dan patah hanya karena benturan atau jatuh ringan, sebuah kondisi yang kita kenal dengan sebutan osteoporosis. Brokoli hadir sebagai tukang bangunan alami yang membawa suplai kalsium berkualitas tinggi untuk menambal kepadatan tulang tersebut. Namun kalsium saja tidak cukup. Keajaiban brokoli terletak pada kandungan vitamin K yang melimpah di dalamnya. Vitamin K inilah yang bertindak sebagai mandor, memastikan dan mengarahkan agar kalsium yang kita makan benar-benar masuk dan menempel kuat ke dalam jaringan tulang rawan, bukan malah mengendap dan menyumbat pembuluh darah. Dengan rutin menikmati brokoli kukus yang empuk, bapak dan ibu sedang berinvestasi pada kekuatan rangka tubuh, memastikan postur tubuh tetap tegap, dan menjaga kebebasan melangkah dengan penuh percaya diri tanpa rasa takut tulang akan keropos. Terakhir, untuk melengkapi daftar menu sehat kita, mari kita masukkan sawi putih ke dalam keranjang belanjaan. Saat lambung lansia sudah mulai menipis lapisan pelindungnya, seringkali terasa perih, mual, atau asam lambung mudah naik ke kerongkongan, memilih sayuran yang bersifat mendinginkan adalah sebuah keharusan. Sawi putih adalah juaranya dalam urusan ini. Berbeda dengan sawi hijau atau kol yang kadang masih memicu produksi gas di lambung, tekstur bonggol dan daun sawi putih yang dimasak menjadi sayur kuah akan berubah menjadi luar biasa lembut, seolah lumer begitu saja saat bersentuhan dengan lidah dan sangat mudah dicerna oleh lambung yang paling sensitif sekalipun. Keistimewaan lain dari sawi putih adalah kandungan airnya yang sangat melimpah ruah. Harus kita sadari bersama bahwa seiring bertambahnya umur, sensor rasa haus di otak kita mulai melemah. Banyak lansia yang mengalami dehidrasi kronis atau kekurangan cairan tanpa menyadarinya, yang berujung pada kulit menjadi sangat kering keriput, ginjal bekerja terlalu keras, dan darah menjadi kental. Mengonsumsi semangkuk hangat sayur sawi putih sama halnya dengan kita sedang makan air. Kuah kaldu dan air yang terkunci di dalam serat-serat sawi putih akan perlahan dilepaskan di dalam tubuh, memberikan hidrasi internal yang menyejukkan, membilas racun-racun sisa metabolisme dengan sempurna, dan memastikan ginjal selalu mendapatkan pasokan air yang cukup untuk melakukan tugas pembersihannya setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita panjang lebar mengenali jenis-jenis sayuran mana yang berpotensi menjadi kawan dan mana yang diam-diam bisa menjadi lawan bagi tubuh renta kita, tibalah kita pada sebuah kesimpulan penting yang seringkali terlewatkan dari perhatian kita sehari-hari. Rahasia utama dari sebuah kesehatan yang paripurna di usia senja ini ternyata tidak semata-mata berhenti pada kepintaran kita dalam memilih jenis bahan makanan di pasar. Kunci emas yang sesungguhnya, penentu apakah sayuran tersebut akan benar-benar menjelma menjadi obat penawar atau justru berbalik menjadi racun yang menyiksa persendian, terletak sangat erat pada satu hal yang sangat krusial, bagaimana cara tangan kita mengolah dan memasaknya di dapur. Sebuah sayuran yang tadinya berstatus paling sehat, paling aman, dan paling direkomendasikan sekalipun, bisa dengan sangat mudah dan cepat kehilangan seluruh khasiat ajaibnya, bahkan berubah wujud menjadi ancaman serius bagi nyawa, hanya karena satu kesalahan kecil dalam metode pengolahannya. Di usia yang semakin bertambah ini, organ pencernaan kita ibarat sebuah mesin tua yang sudah sangat sensitif dan rentan. Lambung kita tidak lagi memproduksi asam pencerna sekuat saat kita masih muda,
dan pergerakan usus kita pun sudah jauh melambat, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses setiap suapan makanan yang masuk. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam memasak adalah wujud nyata dari rasa sayang kita terhadap tubuh titipan Tuhan ini. Mari kita renungkan sejenak kebiasaan lama kita. Sejak zaman dahulu, lidah Nusantara kita memang sudah sangat dimanjakan dengan aneka hidangan berkuah santan kental yang gurihnya meresap hingga ke tulang, atau aneka sayuran pelengkap yang digoreng garing hingga berbunyi renyah saat digigit. Bayangkan semangkuk sayur lodeh dengan kuah santan yang dipanaskan berulang kali hingga berminyak, atau irisan sayur yang dibalut tepung lalu digoreng terendam dalam lautan minyak panas. Rasanya memang tidak ada duanya. Namun bagi bapak dan ibu yang kini telah menginjak usia 60 tahun ke atas, hidangan semacam itu adalah sebuah ujian berat yang bisa berakibat sangat fatal bagi organ kardiovaskular. Ketika sayuran dimasak dengan santan kental yang dipanaskan dalam waktu lama, atau digoreng dengan minyak bersuhu tinggi, struktur lemak baiknya akan rusak dan berubah menjadi lemak jenuh serta kolesterol jahat yang sangat agresif. Lemak-lemak jahat inilah yang nantinya akan berenang bebas di dalam aliran darah bapak dan ibu, perlahan-lahan menempel dan menumpuk menjadi kerak tebal di dinding pembuluh darah, menyumbat aliran oksigen ke jantung dan otak. Belum lagi beban berat yang harus ditanggung oleh lambung dan hati saat dipaksa mencerna gumpalan lemak jenuh tersebut. Perut akan terasa sangat begah, kembung berlebihan, dada terasa panas, dan napas menjadi ngos-ngosan meski hanya duduk diam. Maka, mulai hari ini, mari kita bulatkan tekad untuk perlahan meninggalkan kebiasaan mengolah sayur dengan guyuran santan kental yang berlebihan, dan singkirkan jauh-jauh wajan penggorengan dari menu sayuran harian kita. Sayangilah jantung dan pembuluh darah bapak dan ibu yang telah bekerja keras tanpa henti berdetak selama puluhan tahun menemani perjalanan hidup ini. Sebagai gantinya, mari kita kembalikan sayuran pada fitrahnya yang suci dan menyegarkan. Tubuh lansia sangat merindukan dan mendambakan asupan gizi yang ramah, hangat, dan menenangkan. Metode memasak yang paling sempurna, paling dianjurkan oleh para ahli gizi, dan paling aman untuk memastikan usia panjang yang berkualitas adalah dengan cara dikukus, direbus sebentar saja, atau diolah menjadi semangkuk sup kuah bening yang menyegarkan jiwa. Saat kita mengukus sayuran seperti brokoli, wortel, atau labu siam dengan uap air panas, kita sedang mengunci rapat-rapat seluruh harta karun vitamin, mineral, dan antioksidan di dalam sel-sel sayuran tersebut agar tidak larut terbuang bersama air rebusan. Sayuran yang dikukus akan memiliki tekstur yang sangat empuk, lumer di mulut tanpa perlu tenaga ekstra untuk mengunyah, sangat bersahabat dengan kondisi gigi lansia, namun tetap mempertahankan warna aslinya yang cerah dan menggugah selera. Begitu pula saat bapak dan ibu membuat sayur bening dari irisan sawi putih atau labu siam, tambahkanlah irisan tipis bawang merah, bawang putih, dan sedikit geprekan rimpang jahe atau temu kunci. Kuah kaldu bening yang hangat, dipadukan dengan aroma rempah alami yang menenangkan, akan langsung memberikan efek terapi yang luar biasa saat diseruput perlahan melintasi kerongkongan. Ia akan menghangatkan perut, melancarkan peredaran darah, membuang gas yang terjebak di dalam lambung, dan memberikan hidrasi maksimal yang sangat dibutuhkan oleh ginjal untuk membilas sisa-sisa racun metabolisme. Inilah bentuk cinta sejati pada tubuh kita sendiri, memberikan makanan yang tidak hanya mengenyangkan perut secara fisik, tetapi juga menyembuhkan dan merawat sel-sel tubuh yang mulai menua dari dalam. Pada akhirnya, bapak dan ibu yang budiman, kesehatan di masa tua bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan sebuah pilihan sadar yang harus kita ambil dan perjuangkan setiap harinya, setiap kali kita duduk menghadap meja makan. Mari kita mulai saat ini juga, detik ini juga, untuk jauh lebih peduli, lebih teliti, dan lebih sadar penuh dengan apapun yang akan kita masukkan ke dalam piring makan kita hari ini. Jangan jadikan pantangan makan ini sebagai sebuah beban pikiran yang membuat kita stres, atau merasa terkekang tidak bisa menikmati sisa hidup. Sebaliknya, ubahlah sudut pandang kita. Jadikan momen memilih makanan sehat ini sebagai sebuah bentuk rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat usia panjang yang masih diberikan kepada kita hingga hari ini. Kita menjaga makan bukan karena takut sakit, tetapi karena kita ingin menghargai raga ini, agar kita bisa terus beribadah dengan tubuh yang suci dan kuat, agar kita masih bisa tersenyum melihat anak cucu tumbuh besar tanpa harus menyusahkan mereka dengan biaya perawatan yang mahal. Kita ingin masa tua kita diisi dengan kemandirian, kedamaian hati, dan kebebasan bergerak menghirup udara pagi yang menyegarkan. Pengetahuan yang baru saja kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini adalah sebuah informasi yang sangat berharga, sebuah pelita kecil yang bisa menyelamatkan banyak orang dari penderitaan nyeri sendi yang menyiksa di masa tua. Oleh karena itu,
Jika Bapak dan Ibu merasakan bahwa setiap kalimat dan penjelasan di dalam video ini membawa manfaat, membuka wawasan baru, dan menyentuh hati Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat memohon dan mengajak Bapak Ibu untuk tidak menyimpannya sendirian. Jadikanlah tindakan membagikan video ini sebagai sebuah amal jariah, sebuah sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan terputus. Bagikanlah video ini ke dalam grup-grup WhatsApp keluarga besar, kirimkan kepada teman-teman arisan, rekan-rekan pensiunan, atau sahabat-sahabat masa muda yang mungkin saat ini sedang terbaring menahan linu di kakinya karena ketidaktahuan mereka akan hal ini. Mari kita saling bergandengan tangan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menjaga satu sama lain di usia senja ini. Karena tujuan akhir kita semua sama. Kita ingin menua dengan penuh kehormatan, tetap berdaya guna, sehat bersama, dan bahagia menikmati setiap detik sisa usia di masa tua yang penuh berkah ini. Terima kasih yang tak terhingga karena Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu berharga untuk menyimak hingga detik terakhir. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan dan melindungi langkah kita semua dimanapun berada. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan dan tips-tips kesehatan bermanfaat berikutnya, yang tentunya akan semakin memperkaya pengetahuan kita. Salam sehat, salam bahagia, dan semoga hari-hari Bapak Ibu senantiasa dipenuhi dengan kedamaian.